Sobat IPB, selamat datang di IPB Podcast. Podcast kali ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Festival Bunga dan Buah Nusantara 2023 yang pada tahun ini mengangkat tema tentang pancarkan kekayaan bunga dan buah Nusantara. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang potensi tanaman hias, khususnya tanaman aglonema di Indonesia. Bersama saya Naila, saya tidak sendiri di sini. Kita sudah ditemani oleh Bapak Aglonema Indonesia, yaitu Pak Greg Hambali. Langsung saja kita sapa ya Sobat IPB. Halo Pak Greg, selamat datang di IPB Podcast. Apa kabarnya nih Pak? Sehat-sehat saja. Salam sehat dan baru dengan sehat kita bisa bergiat. Oke, baru dengan sehat kita bisa bergiat. Oke, kayaknya aku udah gak sabar nih Pak pengen membahas tentang tanaman aglonema dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk? Tentu saja. Oke, baik. Oke Pak, aku langsung pengen nanya nih. Aku tuh penasaran banget kan tentang tanaman aglonema. Tanaman aglonema itu apa sih Pak? Kenapa kayak banyak banget yang suka sama tanaman aglonema? Tanaman aglonema itu dulunya kan dikenal dengan nama Sri Rejeki. Kalau sudah menyangkut rejeki, orang tentu mulai berpikir, ada apa dengan tanaman itu sehingga namanya disebut demikian. Nah, yang jelas tanaman ini termasuk tanaman yang relatif tahan banting. Tidak ada tanaman yang misalnya dengan mudah bisa hidup lagi sudah dia tidak disiram selama 2 minggu atau kelupaan sampai 3 minggu. Tapi aglonema masih bisa tahan dan bisa hidup meskipun di sini kita tidak siram selama 1-2 minggu. Banyak tanaman lain, jangankan sampai 1 minggu, baru 3-4 hari saja tidak disiram, dia bisa layu. Nah, ini salah satu kelebihan aglonema. Dan kemudian itu, kalau aglonema dipisahkan dari medianya, kemudian tuh dikemas baik-baik, dikirim selama perjalanan 2-3 hari, kalau pengemasannya baik, dia bisa langsung ditanam kembali dan sudah bisa langsung ditampilkan dan dilihat keindahannya. Banyak tanaman tidak seperti itu. Begitu dilepas dari medianya, daunnya mulai layu. Dalam 2-3 hari rontok. Misalnya contohnya puring. Puring tidak kalah indah dengan aglonema. Banyak puring yang daunnya aneka warna. Tapi begitu kita cabut dari potnya, dipisahkan medianya, meskipun kita bungkus, dikemas baik-baik, selama perjalanan 2-3 hari, bisa dijamin tanaman itu kalau nanti sudah tiba, sudah rontok semua daunnya. Oke Pak, berarti aglonema ini adalah tanaman yang tahan banting dan contohnya adalah tanaman Sri Rejeki ya Pak ya, tadi? Yang awalnya tuh pada awalnya tuh cuma hijau, kemudian itu dengan bercak-bercak putih atau kelabu. Tapi yang sekarang kan sudah aneka warna. Dan itu yang membuat aglonema jadi lebih menarik lagi penampilannya. Oke, jadi teman-teman berdasarkan namanya nih kan tanaman hias, berarti yang pertama dilihat cantiknya, betul gak Bapak? Udah gitu tanaman aglonema selain cantik ini tahan banting. Benar. Jadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan tanaman aglonema ini disukai oleh banyak orang gitu, betul gak Pak? Betul. Dan lagi salah satu hal yang penting, orang kemudian tuh keliru di sini menuliskan dan mengejanya dengan baik. Aglonema sering mereka kemudian tuh dieja aglonema, A-nya dihilangkan. Padahal justru kalau dihilangkan arti dari nama itu jadi rusak. Karena aglaos dalam bahasa Yunani artinya berkilat. Jadi itu. Dan nema itu garis atau strip-strip atau benang-benang begitu. Jadi maksudnya kan ada beberapa jenis aglonema yang memang di sini daunnya itu memiliki urat yang berwarna putih. Nah itu sifat itu jadikan dasar penamaannya. Oke, baik. Aglaos. Jadi nama asalnya nih aglonema berasal dari aglaos yang artinya berkilat dan nemas yang artinya garis-garis. Jadi gitu Sobat IPB terkait asal usul nama aglonema. Nah, apakah gara-gara bunga itu cantik dan bunga itu tahan banting itu yang melatar belakangi Bapak jadi mau jadi pemulia tanaman aglonema Pak? Tidak, sebetulnya itu salah satu dari hasil perjalanan. Karena waktu saya di sini masih bertugas, di sini jadi peneliti di Lembaga Biologi Nasional dulunya, yang sekarang jadi Puslitbang Biologi dan kemudian sekarang diintegrasikan jadi bagian dari BRIN. Saya di sini menangani koleksi yang ada di herbarium. Tapi waktu itu kan koleksi tanaman mati yang disimpan di sana. Saya lebih tertarik untuk mempelajari tanaman hidupnya. Dan pada saat itu saya mempelajari sistem reproduksi dari banyak tanaman tropik.
Jadi pada salak seperti apa, pada durian seperti apa. Dan pengetahuan itu sesudah saya di sini mengundurkan diri dari LIPI, saya pakai kemudian itu sebagai dasar untuk di sini membuat tanaman-tanaman yang cantik-cantik. Karena waktu itu saya memiliki, maksudnya saya mempunyai kenalan atau teman baik yang namanya Pak Aryono. Pak Aryono bilang, jangan neliti benalu. Benalu itu memang menarik untuk kamu, tapi kan nilai komersilnya hampir katakan tidak ada, kecuali memang sebagai obat kanker itu kan, tapi juga itu kan belum betul bisa dibuktikan secara jelas. Nah, jadi kemudian itu tangani tanaman-tanaman yang jelas memiliki di sini nilai komersial. Baik kalau demikian, saya kemudian itu buat daftarnya kira-kira mana saja. Sudah itu mulai saya kemudian itu periksa satu persatu kelompoknya. Nah, dan sebelum itu sebetulnya saya juga sudah mengerjakan aglonema. Tertarik karena kemudian itu apa? Aglonema ini pada tahun 82 pernah di Flora Indonesia waktu itu oleh Ibu Nus Sudiono dilombakan dan kemudian itu jadi salah satu pemenangnya. Dan tanaman ini tanaman aglonema yang berasal dari dari Filipina yang disebut Aglonema comitatum tricolor. Jadi daunnya memang cantik, tapi yang salah satu yang menarik juga tangkai daunnya yang warnanya merah jambu. Nah, saya pikir ini tanaman yang menarik. Kenapa kemudian itu kita tidak coba silangkan dengan aglonema asal Sumatera yang namanya daun seroja. Waktu itu saya kemudian itu di sini katakan memiliki akses karena Pak Aryono ini mengirimkan banyak aglonema rotundum yang disebut daun seroja ini ke Thailand. Dan waktu itu, kata saya, gila semuanya dikirim banyak ke Thailand. Ya tapi kamu boleh ambil mana yang kira-kira kamu pikir kamu perlukan. Nah waktu itu saya ambil yang kemudian itu sudah berbunga atau siap berbunga. Dan itu saya pakai sebagai induk persilangan. Dan saya sampai bolak-balik ke tempat di sini nursery Ibu Karim Nasution di Taman Anggrek di Ragunan. Sampai tanamannya rusak karena kemudian itu bolak-balik dipegang akhirnya patah. Dan kemudian itu tentu saya berkepentingan untuk ganti. Ibu itu sampai marah sekali, sampai kemudian itu melarang saya untuk datang lagi. Nah, sampai seperti itu. Oke, jadi berawal dari Bapak ini emang suka pemulihan tanaman, terus dari berbagai macam tanaman yang udah diteliti, ternyata teman Bapak merekomendasikan untuk yang bernilai komersil tinggi, dan akhirnya Bapak menemui aglonema dari Filipina, yang kemudian Bapak silangkan dengan aglonema yang berasal dari Indonesia asli gitu ya Pak. Jadi itu adalah hal yang melatar belakangi Pak Greg ini untuk menjadi pemulia tanaman aglonema Sobat IPB. Oke Bapak, aku pengen nanya nih Pak, asal muasal Bapak suka aglonema kan udah aku tanya tadi, tapi kenapa nih kalau aku search di Google nama Bapak itu sebagai Bapak Aglonema Indonesia, kenapa orang-orang bisa memutuskan itu Pak? Kemudian bukan karena waktu kemudian di sini aglonema banyak disilangkan. Waktu itu ada Pak Sukasdi, ada kemudian itu Pak Suraso, tapi kemudian itu kan mereka sama-sama sibuk sebagai pegawai negeri, dan itu kan seperti juga saya. Nah, waktu saya kemudian itu selesai maksudnya saya mengundurkan diri, saya kemudian upayakan untuk mencari kemudian itu induk-induk secara lebih aktif lagi. Jadi memang meskipun waktu itu ada juga teman-teman rekan-rekan saya yang sama penyilang, tapi dari jumlah memang aglonema yang dihasilkan itu memang lebih banyak yang dikeluarkan dari maksudnya melalui tangan saya ke pasar. Sehingga kemudian itu mereka pikir ya disebut Bapak Aglonema Indonesia begini-begini. Buat saya tidak berkepentingan. Saya tidak berkepentingan untuk hal itu. Buat saya yang paling penting kita kerja dan biarlah hasilnya itu yang bicara. Mengapa kita kemudian itu di sini harus mempopulerkan nama sendiri? Saya tidak berkepentingan itu. Sebab menurut saya tadi yang paling penting kita kerja dan dari situ nama Indonesia jadi terkenal, dan kemudian itu juga Indonesia ini bukan cuma besar dari segi petanya di Asia Tenggara, tapi juga lebih banyak kemudian itu hasil-hasil yang bagus yang bisa dikeluarkan dari negara kita ini. Oke, luar biasa ya Sobat IPB terkait dengan Bapak Greg ini sebagai Bapak Aglonema Indonesia. Pak Greg ini berarti udah lama sekali ya Pak berkecimpung di dunia aglonema ini, sampai-sampai banyak sekali hasil-hasil yang dinikmati oleh para penikmat tanaman hias, betul kan Pak? Betul. Oke. Dan bukan cuma di Indonesia, di Thailand terutama. Wow. Jadi aglonema Sumatera yang di sana disebut namanya Balang Taktim itu membuat mereka kaya terus terang aja. Jadi mereka
perbanyak dalam jumlah besar dan mereka jual kembali ke Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya Sobat IPB, nggak hanya di Indonesia ternyata, tapi di Thailand juga ya Pak, luar biasa Sobat IPB. Oke Pak, aku pengen nanya tentang varietas aglonema yang paling terkenal, yang namanya tuh seperti nama-nama action figure gitu, namanya varietas Harlequin, yang merupakan salah satu varietas aglonema yang memiliki harga yang tinggi dan juga merupakan hasil pemuliaan dari Bapak Greg ini. Apa sih perbedaan dari varietas Harlequin dan varietas lainnya sampai bisa itu sangat melejit gitu Pak? Ya, Harlequin itu banyak diminati waktu itu penggemar aglonema. Jadi mereka kemudian tuh kepingin saya, semua kepingin. Nah waktu itu akhirnya kemudian kita putuskan untuk dilelang saja. Waktu itu harga pembukaannya 250 juta. Wow. Semua yang tertarik dia memberi tambahan 5 juta. Jadi setiap kali naik 255 juta, 260 juta. Dan salah satu yang kemudian justru melakukan bidding, maksudnya di sini katakan penawaran pertama adalah Ibu Suroyo. Ibu Suroyo itu sudah sepuh, waktu itu umurnya sudah kurang lebih sudah hampir 80-an. Nah, ikut dalam kemudian di sini lelang karena Ibu Suroyo merasa bahwa aglonema ini sudah banyak menguntungkan banyak orang. Jadi waktu itu Ibu Suroyo nambahkan 255 juta. Nah, kemudian Ibu Suroyo mengatakan, Ibu sudah tua, jadi Ibu harapkan yang muda-muda nanti yang kemudian meneruskan. Nah, waktu itu mulailah sekitar 12 orang ikut aktif dalam pelelangan. Sampai ke titik 660 juta. Waktu itu ada mertua saya di situ. Wis toh katanya. Nanti kasihan itu yang beli, yang menang. Bagaimana duitnya bisa kembali? Sebab ibu mertua saya ini kan seorang pedagang hasil bumi. Itu berapa truk beras itu katanya. Kalau kemudian itu maksudnya dijajarkan. Jadi itu rasanya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin satu tanaman cuma satu pot, memang daun-daun ada sekitar 60. Tapi itu menurut ibu mertua saya itu tidak masuk akal. Jadi wis toh. Sampai akhirnya Ibu Indri waktu itu 3, 2, 1 ketok palu. Terus terburu-buru. Sudah itu yang hadir waktu itu merasa tidak puas. Teruskan ke yang sudah menang. Waktu itu Pak Haris Setiawan. Supaya meneruskan lelang itu. Tapi tidak, Pak Haris Setiawan, tidak, saya sudah senang dapat pada level ini. Saya pikir bisa nanti harganya sampai 1 M. Nah, jadi yang lain kemudian itu tentu kecewa. Pada saat itu kalau Pak Haris Setiawan teruskan lelang, Pak Haris Setiawan bisa langsung kan dapat keuntungan dengan kemudian di sini melelang balik. Nah itu yang terjadi. Tapi Pak Haris Setiawan sudah senang bahwa dia sudah bisa dapatkan tanaman itu. Dan dalam waktu 2 tahun tanaman itu kemudian itu boleh dia perbanyak. Dan tentu waktu itu saya masih punya beberapa ekstra dan kita tidak pernah keluarkan. Oke, fantastis sekali ya teman-teman, harga hasil lelang dari tanaman aglonema varietas Harlequin hasil dari Bapak Greg ini. Untung di stop ya sama mertua Bapak, kalau enggak itu wah udah kacau sih harganya ya Pak ya. Tapi itu kan masih belum seberapa kalau kita lihat dengan lelang lukisan. Oh, iya, apalagi kalau betul. sudah pelukisnya sudah mati. Iya, nah Pak. itu kan lukisan-lukisan Van Gogh itu kan tentu lebih gila lagi lah. Iya Pak, tapi Kalau Pak kita aku bandingkan. penasaran apa ya dari varietas Harlequin yang paling spesialnya tuh dari segi apanya gitu sampai orang-orang berlomba-lomba untuk lelang gitu Ya. Pak. Jadi waktu itu Harlequin ukuran yang seperti itu, daunnya lebar-lebar, sudah itu kan corak warnanya ada keperak-perakan, kemudian itu ada di sini nuansa, di sini kemerahan, kemudian itu juga ada oranye sedikit, itu membuat mereka di sini terpukau. Dan itu membuat mereka tergila-gila. Nah, jadi di sini yang jual kalau tanaman hias itu gila karena harganya rasanya tidak masuk akal. Tapi yang jadi penggemarnya lebih gila lagi. Jadi memang dalam soal kesenian atau soal hasil-hasil seni kita tidak bisa bentuk katakan itu harga fantastis atau tidak. Sebab kemudian di sini namanya suatu keindahan itu boleh katakan tidak mungkin kita ukur dengan uang saja. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi tentang tanaman varietas Harlequin ini memang dari visualnya sangat menarik ya Bapak ya. Gitu ya teman-teman. Jadi emang gak wajar kalau misalnya banyak orang pecinta tanaman hias yang berlomba-lomba untuk memiliki tanaman Harlequin tersebut. Betul kan Pak? Betul. Oke Pak.
Menurut Bapak gimana perkembangan dari tanaman hias khususnya di Indonesia? Apakah nanti bakal ada varietas-varietas lain atau tanaman-tanaman lain atau hanya aglonema saja gitu Pak? Saya kira tiap tanaman, maksudnya tiap kelompok tanaman memiliki keindahan sendiri-sendiri. Yang satu kadang-kadang sulit kita bandingkan dengan yang lain. Tanaman air misalnya, dia juga memiliki keindahan sendiri. Tidak mungkin dia ditanam di darat. Nah, meskipun misalnya tanaman air juga cantik, tapi kan di sini ada keterbatasan. Orang harus punya akuarium atau punya kolam kalau itu misalnya tanaman yang harus ditanam dengan dapat terpaan sinar matahari yang penuh dan sebagainya. Nah, jadi itu ada kelompok-kelompok sendiri. Ada paguyuban sendiri. Jadi pencinta kelompok tanaman hoya, penyimpan anggrek dan sebagainya. Dan itu bagus supaya tanaman itu tetap kemudian itu terjaga keberadaannya di alam, terutama juga di pembudidayaan. Dan itu membuat kemudian itu juga ada diversifikasi sehingga kemudian itu kan tanaman itu bisa ditangani secara benar. So kalau orang mengerjakan semua ini dikerjakan itu kan akhirnya kan tidak fokus. Kalau sudah tidak fokus kan bisa tanamannya satu saat kemudian itu terabaikan. Oke, baik. Jadi mungkin banyak sekali potensinya ya Pak, nggak cuma dari aglonema aja. Cuma karena aglonema ini tahan banting, jadi mungkin aglonema yang paling diminati gitu. Mungkin ini juga kembali ke perspektif masing-masing dari pecinta tanaman hiasnya ya. Mungkin ada yang suka yang di air, di darat gitu ya Pak. Oke Pak. Menurut Bapak gimana pendapat Bapak tentang minat anak muda khususnya generasi milenial dan Gen Z terkait tanaman hias khususnya tanaman aglonema? Saya kira itu peminatnya cukup banyak. Kemudian itu jadi banyak mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencoba dan itu bagus karena dengan demikian akan ada berkenaan pergantian generasi. Jadi patah tumbuh hilang berganti itu tetap bisa jalan. Jadi mati sapu tumbuh 1000. Nah itu sangat bagus sekali dan itu kan satu hal yang membuat nanti kekayaan flora Indonesia bisa kemudian itu tertangani dengan lebih baik. Jadi kemudian itu juga hutan tidak sembarangan ditebang pohon-pohonnya karena masih ada potensi tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang nantinya bisa didaya gunakan lebih lanjut. Oke, jadi gitu ya Sobat IPB, khususnya para generasi milenial dan Gen Z nih, kita harus berlomba-lomba untuk meneruskan dari Bapak Greg ini karena menurut Bapak ini yang patah tumbuh yang hilang berganti. Jadi kita sebagai generasi milenial dan Gen Z kita harus berlomba-lomba untuk melakukan pemuliaan karena banyak sekali potensi yang bisa kita gali dari tanaman hias ini sendiri, betul kan Pak? Benar. Oke, Pak, aku pengen minta closing statement Bapak terkait Festival Bunga dan Buah Nusantara yang akan dilaksanakan tahun ini. Karena event itu merupakan event yang tentunya jarang diadakan, sebaiknya kita hadiri supaya kita tahu sampai berapa jauh kemudian di sini katakan upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat tanaman hias itu bisa penampilannya premium seperti yang kita inginkan. Jadi cobalah datang, hadiri supaya bisa tahu juga sampai berapa jauh perkembangan tanaman hias di Indonesia ini. Dan salah satu tolok ukurnya adalah tentu tanaman-tanaman yang ditampilkan pada saat kemudian di sini lomba atau pameran yang diadakan. Jadi hadirilah dan datanglah supaya kemudian itu juga semua kegiatan itu bisa kita akomodasi dan kemudian itu kita nilai bersama. Wow, menarik sekali ya Sobat IPB terkait dengan closing statement dari Pak Greg ini. Dan juga menarik sekali tentang pembahasan kita pada podcast kali ini terkait dengan tanaman hias, yang mana banyak sekali peluangnya untuk kita kembangkan selanjutnya. Karena terbukti dengan salah satu varietas dari tanaman hias aglonema yang bisa terjual sangat mahal, sangat fantastis harganya lebih dari 500 juta rupiah. Luar biasa bukan teman-teman? Oke, aku pengen ngucapin terima kasih dulu nih buat Pak Greg yang udah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada saya dan Sobat IPB terkait dengan tanaman hias khususnya aglonema. Aku juga mau ucapin terima kasih kepada Sobat IPB yang udah bersedia nontonin podcast ini dari awal sampai akhir. Selain itu, jangan lupa untuk di-follow Instagram, YouTube, dan TikTok dari FBBN IPB agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik tentang Festival Bunga dan Buah Nusantara yang pada tahun ini mengangkat tema Pancarkan Kekayaan Bunga dan Buah Nusantara. Aku Naila pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.